Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita seperti kalian lihat semua nih ya, planting Sauvignon Blanc vines. Dimana ini tadinya tuh dia punya vineyardnya ini. Soalnya ini ada dua bagian, dua sections ya, dimana satu sini nih yang kita kerjain saat ini tadinya tadinya Silvos, ini kayak Pinot Noir, tapi rasanya yang untuk cara pruningnya itu cara kayak untuk Silvos punya gitu. Dan yang punya kebun ini dia orang takjil melintir banget dia, buset. Dia punya tonnage untuk crayfish kalau nggak salah sih. Jadi untuk yang di South Island New Zealand, orang yang mau beli kuota untuk nangkapin crayfish ke dia jutaan thousand berapa ton itu yang selalu mau beli itunya dia punya tonnage-nya gitu untuk selalu mau mancing atau apa gitu ya. Anyway, balik lagi ke ini, dia punya ini sekitar 15,000 pohon yang Silvos bloknya gitu. Nggak gede sih, cuma ada sekitar 30 ribuan, 15.000 untuk 15.500 untuk yang Silvos, yang tadinya Silvos. Ini juga yang ngejalan kita juga nih yang ini tahun lalu, ini bulan-bulan September ya. Tapi waktu bulan-bulan 4-5 gitu kita yang cabut-cabutin pohon-pohon lamanya gitu. Karena dia bilang pertama nggak menghasilkan buah, kurang gitu atau gimana. Kedua seperti kayak video-video sebelumnya tuh dari sebelum itu punya gua gitu ya, mention sekarang tuh saat ini New Zealand demandnya tuh banyak, orang suka order Sauvignon Blanc dari negara-negara Eropa gitu. Nah makanya sekarang ini banyak banget sih yang vineyard owners tuh, manager gitu, pada sepakat setuju untuk cabut-cabutin semua, di replanting, new development Sauvignon Blanc. Jadi agak jarang sekarang masih ada sih beberapa gitu, tapi nggak sebanyak kayak dulu juga gitu karena semua tuh yang punya vineyard owners pada focusing ke ke Sauvignon Blanc ya. Jadi mereka tuh katanya sih lebih menghasilkan dan juga banyak demandnya gitu dari negara-negara Eropa gitu lah ya. Nah ini kerjanya tuh kita planting ya, kita bawa ember nih. Seperti yang teman-teman lihat juga nih, contohnya gue juga nih, gue kerja juga nih nggak cuma recording doang. Ini juga kerja juga gitu loh. Jadi itu batlangan kayak gitu tuh, berapa tahun yang lalu tuh cuma harga berapa ya, $5 kalau nggak salah sih. Dan itu ada 3 atau 2 size yang segini, ada lagi yang panjangan lagi. Nah yang untuk ukuran segini zaman dulu tuh sekitar $5 deh kalau nggak salah sih per vine ya. Jadi saat ini sekarang dia udah naik kayaknya kalau nggak salah $9 deh kalau nggak salah. Yang panjang zaman dulu $7, sekarang juga udah naik menjadi berapa ya, $15.50 kalau nggak salah sih $15.50 per vine. Kalau misalnya mereka mau beli yang jadi yang tinggi juga gitu, yang agak panjangan gitu, yang iya. Tapi ini yang beli yang pendek punya. Itu juga ada sih kemarin yang punya kebun ini, dia punya pohon yang panjang-panjang juga, yang panjang gitu, yang lumayan panjang, dan juga tuh ya lebih cepet gitunya gitu, gimana lah gitu dia maunya gitu ya. Dan ini pohonnya tuh yang udah ke wax, ada gitu, udah ke wax ya pohonnya tuh, seperti teman-teman lihat gitu ya. Jadi tuh kerjaan ini ya, itu ada pos ke pos ya. Jadi satu pos itu beda-beda semua vineyard. Ada juga yang cuma taruh 3 pohon, ada yang 4 pohon, ada yang 5 pohon, ada 6 pohon. Tapi rata-rata kebanyakan tuh pohonnya tuh sekitar 4 pohon lah gitu ya.
per pos, dari pos ke pos itu ya ada 4 pohon ya. Dan ini sebelum kita ambil ke ember itu kita bawa untuk ke satu row gitu, itu satu bandelan gitu, satu bandel itu ada sekitar 50 bandel gitu lah ya. Dan satu row ini kalau nggak salah sih kemarin, kalau nggak salah ada 130 gitu loh. Kita kerja 10 orang ya, jadi 10 kali 50 aja udah 500 kan ya. Jadi tuh kita berarti 50 4 9 antara 11 pos ke pos itu orang manajernya dia naik quad bikes, dia masuk ke row top upin kita punya pohonnya gitu, karena kita nggak mungkin bawa banyak-banyak juga gitu loh. Dan itu sebelum taruh di ember itu pagi-paginya tuh kita sebelum kita datang dia di mix dulu gitu loh untuk lebih subur dia punya rootsnya gitu di dalam itunya gitu. Jadi dia sebelum kita datang dia udah mix pakai udah punya itunya gitu, chemicalnya gitu. Jadi dia di mix dulu, digiling pakai tangan sih, pakai kayak wax apa juga gitu. Nah itu habis itu dia tunggu sekitar mungkin maybe 20 menitan kali ya, di mix dulu, terus lama tungguin dulu, terus diceburin ke situ di ember yang gede banget gitu ya. Terus sama kita tuh diambil. Nah sama dia tugas nanti dia tuh yang manajernya, dia kelilingin kita tuh ada 10 orang gitu ya. Jadi dia tahu misalnya udah 10 bay atau 11 bay ya. Jadi dia muter lagi gitu, dia di itu yang itu orang-orangnya itu berapa, terus sudah ke berapa ya kita bawa spades ya. Nah bawa ember juga, dan juga tuh nggak terlalu banyak air. Kalau banyak air juga kan takut nanti kita berat gitu, jadi slow down. Jadi nggak terlalu banyak air juga sih, sekedar berapanya aja gitu, agar nggak kering juga gitu. Nanti kita tancap tuh ya, itu pakai itu. Terus kita taruh di dalam situ dia punya pohonnya banyak gitu, jadi supaya nggak kering pas ditanam gitu lah ya teman-teman ya. Tuh ditancepin dulu tuhnya, terus dibuka, terus rootnya juga pohon taruh situ. Kita tanam, terus kita injek juga gitu supaya dia agak padat juga dalam isinya gitu. Jadi kita tancepin ini biar terus kita injek juga gitu loh. Ini supaya padat juga gitu. Jadi dia berkembangnya di dalam, dia punya roots tuh nanti akarnya tuh kayak mekar gitu loh ya. Dan ini kejadian ini tuh jangan pas lagi hujan. Aduh, kalau misalnya hujan itu bakalan susah, karena kalau hujan itu tanah-tanahnya itu bakalan becek juga gitu. Jadi agak lebih heavy kita jalan, karena kita kan pakai gumboots tuh ya. Nah kalau pagi hari ini tuh karena itu bulan September, masih kalau pagi tuh masih agak wet, basah gitu. Dia punya rumput-rumputnya gitu. Jadi kalau kayak waktu biasa takutnya nanti basah gitu. Jadi pakai gambut dulu. Ini pagi hari nih dari jam 9, kita mulai jam 7:30 ya, sampai mungkin jam 10, jam 11 gitu lah ya. Tergantung juga, pokoknya nanti sebelum lunchtime langsung boom, ganti sepatu biasa. Karena kalau bisa pakai gambut seharian bakalan berat gitu loh kerjanya gitu. Kalau enggak ini gue pakai sepatu gambut dulu nih ya. Kita mulai mungkin smoke break lah ya, pas lagi istirahat untuk makan siang jam 10-an gitu lah ya. Kita masuk ke dalam, terus kita keluar lagi. Nah itu baru buru-buru ganti sepatu gambut dari gambut ganti ke sepatu biasa. Karena kalau enggak bakalan pertama panas ya, kaki jadi panas banget. Terus juga bawah itu jalan tuh agak berat gitu loh teman-temannya. Jadi alangkah baiknya langsung ganti gitu loh ya. Jadi enggak nggak terlalu berat jalannya gitu. Enaknya sih pakai batu gambut, dia ini spade-nya nih bisa ketancap gitu loh, jebret tuh kayak gitu tuh. Kalau batu biasa kadang-kadang agak sakit kakinya lama-lama, telapak kakinya gitu. Nih
cuaca lagi mendung kan ya, lebih enak kayak kalau kayak begini teman-teman nih kerjanya nih. Jadi itu kadang-kadang sudah berubah juga dari tadinya panas tuh jadi berawan gini gitu loh. Ini teman kerja nih lagi bingung dia. Seperti teman-teman lihat juga tuh apa namanya itu kan full gitu loh. Satu bucket bisa ada satu bandel ya. Ini orang-orang pulau nih, emang kita butuhkan orang-orang pulau, negara-negara dari Pasifik Ocean gitu. Ini yang negara Samoa, ini orang bener kayak badak-badak gitu kan ya. Buset, kalau kayak gua gitu barang ceking kurus begini mah orang Asia dibanding sama mereka gue tuh sebenarnya yang beton-beton gitu, masih jebret aja. Kalau kayak gua kan ya bisa kerja tapi nggak secepat kayak mereka, gue jebret bau gitu loh. Ini kita tuh untungnya kerjanya tuh di daerah kota-kota gitu, jadi nggak terlalu jauh dari rumah kita di kota gitu loh. Jadi ya sekitar maybe 10-15 menitan gitu loh ya. Kalau luar kota bisa setengah jam, 45 menit lah ya. Jadi mending kayak begini aja gitu loh. Ini juga apa namanya oh iya, balik lagi ke cuaca nih ya. Cuaca kayak gini enak nih, apa namanya agak mendung-mendung, supaya kita tuh nggak apa namanya kena heat stroke. Panasnya bukan main, aduh. Kalau udah panas tuh panasnya terik banget gitu loh. Ini apa namanya new development kan ya, pohonnya itu nggak ada. Kalau siang hari ceteng gitu ya, pusat panasnya lu mau sembunyi di mana? Kalau misalnya pohonnya ada, enak, ada daun juga gitu, jadi kita bisa apa namanya bisa berteduh dulu gitu di bawah pohon gitu kan, adem-adem. Kalau ini kayak begini gereseng deh lu. Ya, jadi ya untuk kalian semua yang belum tahu tentang kerjaan kayak begini, tuh lagi ngomong sebentar dulu sama orang pulau. Biasalah apa namanya biar kita nggak suntuk juga gitu loh. Jadi kan side to side road next to each other gitu, jadi nggak sepi juga. Tapi mereka tuh banyak kayak badak-badak begitu banding sama gua, buset. Maka sekali tinggal jebret langsung jebret aja gitu udah. Jadi ya apa namanya enak gitu kerjanya gini kalau misalnya adem kayak begini teman-teman. Kalau panas aduh ampun, kemarin minggu lalu ya masalah 32 derajat. Bini gua telepon video calling ngasih liat anak gua lagi panasan dia, aduh kasihan banget. Udah langsung bilang udah nyalain aja AC-nya, nyalain AC di rumah. Kalau nggak nyalain AC mah aduh kasihan banget tuh bocah. Panasan nangis gitu, nggak tahan panas gitu. Nggak kayak kan sini ya, set. Lagi saya dia bawa ke Jakarta. Ada. Tapi ya semangat ya Nak ya. Nanti kalau sudah besar apa namanya bisa bedain cuacanya gitu biar nggak panasan. Welcome to Waraka City, my man. Anyway, back to work again. Tuh ya, apa namanya? Ini kan karena apa namanya tanah di apa yang udah existing punya kan ya, apa namanya cuma di apa yang udah ada pohonnya, terus ada pos-posnya, ada apa kawat-kawatnya juga, irigasi semua gitu. Bukannya new development, karena new development ini masih kosong semua, nggak ada kawat-kawatnya, nggak ada pos-posnya, nggak ada irigasinya, tanah juga masih tanah yang benar-benar masih kosong gini, nggak ada rumput-rumputnya. Nah itu kalau kayak gitu, aduh itu juga tuh kalau misalnya panas, aduh panas ya bukan main teman-teman tuh ya. Jadi untuk kalian semua apa namanya misalnya belum apa namanya penasaran atau pengen tahu gitu gimana kerjaan kayak di kebun anggur kayak begini, nanti video-video nanti bakalan gue uploadin. Kalau ada pertanyaan atau apa tinggal di apa namanya komen aja gitu, nanti saya itu bisa gue balas komennya, reply apa namanya dan juga ini kita berlokasi di Blenheim, Marlborough Region, South Island, New Zealand ya. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya juga kalau salah mau berliburan ke New Zealand atau bagaimana, jangan lupa mampir ke Marlborough Region, South Island gitu ya. Jadi bisa kalian
apa namanya international airport tuh adanya di Auckland, Wellington, and Christchurch. Ya kalau misalnya kalian ada di Auckland atau apa gitu, mau road trip ke South Island, kan naik mobil gitu ya. Ada juga sih kemarin lihat video apa vlog dari orang Indo juga gitu, dia anak dari Christchurch kalau nggak salah tuh, dia keliling apa namanya New Zealand juga gitu kemarin dia dari Christchurch. Terus ya apa namanya kalau salah itu kan beda gitu kan, ini kan gue di base-nya di Blenheim gitu lah ya, gue tinggal di sini. Jadi gue besar di Wellington, dari Jakarta ke Wellington, terus pindah ke sini 10 tahun yang lalu ke Blenheim. Itu memang benar-benar apa namanya adopsi apa di daerah Blenheim sini gitu loh, di emang bener kayak apa namanya desa banget gitu loh, maksudnya nggak terlalu desa banget tapi kan pedesaan banget gitu. Banyak kan tuh sini vineyard semua gitu. Jadi kalian semua kalau misalnya itu datang ke New Zealand, mampir ke Blenheim, especially di apa namanya di Marlborough region gitu, West Island ya. Jadi kalian bisa lihat semua tuh banyak jutaan apa namanya pohon-pohon anggur. Emang paling bagus tuh untuk nanam apa namanya pohon anggur itu di daerah sini sih, Marlborough region gitu, di Blenheim gitu loh. Karena cuacanya tuh beda dengan kota-kota lain. Seperti kayak di Wellington tuh terlalu windy. Auckland juga masih tapi kalau di Blenheim emang cocok gitu, mataharinya juga apa namanya juga cuacanya beda gitu. Jadi ini emang subur untuk apa nanamin pohon anggur. Banyak kan tuh orang semua tanah kosong langsung dibeli, langsung ditanam lagi, jebret kan, bikin itu bikin kebun anggur. Sana juga perusahaan A, perusahaan B, winery dari mana gitu, misalkan kayak Oyster Bay contohnya aja ini ya, mereka tanah kosong jebret tanam lagi. Ada di daerah Wairau Valley sana yang untuk arah mau ke mana Nelson National Park apa gitu di Roytiti gitu ya. Itu juga mereka tuh banyak juta-juta sana tuh apa namanya, baru ada new development lagi gitu loh, dari perusahaan apa, dari winery apa, dari apa itu loh. Mereka tuh tanam lagi jutaan lagi, 0,5 M, 1 miliar pohon anggur. Semuanya tuh pohon anggur semua, nggak habis-habis. Karena tuh pohon anggur itu nggak ada mati-matinya gitu loh. Itu tuh apa namanya pohon anggur kayak gitu tuh bisa paling lama tuh sekitar berapa ya, 30-40 tahun gitu ya. Kalau misalnya masih bisa berbuah gitu, masa kamu tanam apa masih dibiarin tuh apa di resetting lagi gitu. Karena ada cara-cara juga untuk merawat pohon anggurnya juga gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya itu nggak ada mati-matinya pohon anggur gitu loh di kerjaan ini. Makanya waktu kemarin COVID gitu apa namanya vineyard workers itu tuh mereka tuh essential workers juga gitu, bukan hanya polisi, nurse atau yang kerja di supermarket. Itu orang pekerja di kebun anggur juga tuh mereka tuh essential workers juga, karena tuh penghasilan dari negara ini gitu loh. Jadi tuh mereka mau nggak mau semua pegawai orang kerja di vineyard pergi kerja gitu loh. Sedangkan nggak usah lo kerja di bank atau di mana, work from home. Ya banyakannya sih kantor-kantor tutup semua. Kalau di sini kebun anggur kagak, karena tuh farmers itu penghasilan mereka gitu loh negara ini. Jadi mereka tuh waktu zaman COVID kemarin, apalagi waktu lockdown gitu, first time lockdown itu open apa workers itu mesti pergi kerja, walaupun jaga 2 meter tuh bagaimana lah. Kita sendiri kerja di kebun tuh masa bodoh. Ya jadi ya apa namanya kerja di kebun anggur itu nggak ada mati-matinya gitu teman-temannya. Andaikan saja gitu kalau negara kita Indonesia tuh bisa bebas visa atau bagaimana kerja sini, waduh enak banget tuh bawa orang Indo sini, habisin semua gitu ya kerjaan sini. Karena banyak kan situ orang pulau sama negara dari Thailand ya. Indonesia sih ada tapi nggak agak susah kalau salah kesini sendiri gitu atau gimana gitu, nggak melewati agen atau apa gitu. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu kayak bagaimana pekerjaan di kebun anggur, nonton aja video klip dari gua ya. Tinggal komen aja kalau ada pertanyaan. Ntar juga kalau ada waktu nanti juga di reply. Jangan lupa komen terus subscribe juga ya. Jadi nanti ada
linknya juga tuh dari awal juga, dari pertengahan, terus aku juga ntar ada linknya, atau saya cari di YouTube atau di TikTok juga ya teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman semua yang pengen tahu jangan lupa aja subscribe semua tuh, komen, tinggal share, kalau mau share juga bisa, terus juga di subscribe, tinggal klik aja linknya ya, itunya apa namanya buttonnya. Ya untuk saat ini dulu, sekian dulu ya teman-teman. Nanti lain waktu lagi upload lagi video, mungkin besok atau lusa gitu ya teman-teman ya. Ini terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk nonton video klip ini, dan ya Johan Sehat.